Mengejutkan, Prabowo Gibran itu hanya boneka Cina dan Jokowi. Kenapa harus didukung? Jika saja Prabowo sekarang adalah Prabowo seperti yang di tahun 2019, yang masih nasionalis dan melawan asing dan aseng, mungkin rakyat masih bisa menerima kepemimpinannya. Tapi saat ini Prabowo cuma sebuah boneka tua yang sama dengan Jokowi, yang pemerintahannya menghamba kepada Cina dan justru akan menghancurkan negerinya sendiri. Seandainya pemilu 2024 adalah pemilu jurdil, pasti semuanya akan legowo dan menerima keputusan apapun. Kecurangan itu sangat kasat mata, jadi tidak bisa dibohongi oleh para hakim dan lawyer pendusta. Jika saja pemilu tidak dikendalikan Cina, dipastikan akan jujur dan adil. Tapi dari awal-awal semuanya sudah diatur Cina melalui tangan kotor kekuasaan Jokowi dan antek-antek lainnya. Kalau paslon boneka Cina harus dimenangkan. Inilah yang menyebabkan paslon lain yang membela Indonesia dari awal sudah disetting harus kalah sekalipun 90% rakyat memilih dia. Rakyat yang waras jangan bertindak bodoh dan nurut saja settingan Cina. Kenapa dari awal para pejabat pemerintah eksekutif, mulai dari presiden, para menteri, panglima TNI, Kapolri, KPU, Bawaslu, gubernur, sampai kepala desa, para pejabat legislatif DPR, dan yudikatif KPK, MK, MA, Kejaksaan, semuanya bela Cina dan rela jadi pengkhianat bangsa karena mereka diancam dan disogok. Cara mereka hanya itu, dirangkul atau dipukul. Saat ini situasinya sedang tidak baik-baik saja, tidak normal. Kenapa kita harus tolak kemenangan Prabowo Gibran? Pertama, Prabowo Gibran hanya kepanjangan tangan Cina dan Jokowi yang tidak pro rakyat. Kedua, Prabowo Gibran hanya akan melanjutkan program Jokowi yang terlalu banyak halusinasi dengan mengorbankan rakyat. Ketiga, Prabowo Gibran itu bukan menang, tapi dimenangkan oleh KPU dan MK dengan cara licik dan curang. Sejatinya, mereka itu kalah. Keempat, Prabowo Gibran itu paslon dengan segudang masalah yang tidak mungkin mampu membangun Indonesia menuju lebih baik dan lebih maju. Kelima, Prabowo Gibran itu paslon kadaluarsa dan belum cukup umur. Keduanya out of update. Keenam, program Gibran dikelilingi para pengkhianat bangsa yang hanya berpikir keuntungan pribadi, tidak pernah berpikir untuk kepentingan rakyat. Ketujuh, Prabowo Gibran itu dikelilingi para koruptor sehingga tidak mungkin membangun good government dan korupsi bakal lebih menggila dibanding era Jokowi. Kedelapan, pemerintahan Prabowo Gibran tidak bakal stabil karena ditolak rakyat, sehingga akan menjadi pemerintahan yang represif dan otoriter. Kesembilan, diduga Prabowo Gibran akan menjalin hubungan dengan Israel. Kesepuluh, di bawah pemerintahan Prabowo Gibran akan terus terjadi kriminalisasi ulama, pembungkaman oposisi, dan kasus-kasus HAM berat seperti kasus kilometer 50, kasus Kanjuruhan, dan lain-lain. Tidak bakal diproses hukum. Sepertinya tidak ada satu alasan pun yang memberikan legitimasi untuk mengakui Prabowo Gibran sebagai pemenang. Keputusan MK yang sangat konspiratif tidak bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran, kecurangan menjadi kejujuran, dan kezoliman menjadi keadilan. Rakyat yang berakal sehat, berhati nurani, cinta kebenaran, dan keadilan tidak mengakui kemenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang benar. Rakyat akan terus berjuang melawan kecurangan, kezoliman, dan penjajahan Cina sampai titik darah penghabisan. Di lain sisi, pemerintah siapkan 1 juta hektar lahan untuk investor Cina. Ini kata pakar ITB. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
mengungkapkan bahwa Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padi mereka. Proyek kerjasama ini akan dimulai Oktober 2024. Indonesia minta Cina memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia, ujar Luhut dalam akun Instagram resminya @luhutbinsar_panjaitan Minggu 21 April. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil dari pertemuan 4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism HDCM RI-RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat 19 April. Luhut mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama. Kita tinggal mencari mitra lokal untuk membuatnya di Kalteng. Karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada sampai 1 juta hektar, ucap dia. Akan tetapi, tutur Luhut melanjutkan, pengolahan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Misalkan dari 100.000 hektar naik ke 200.000 hektar dan selanjutnya. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil produksi tersebut adalah Perum Bulog. Menurut Luhut, proyek ini penting karena padi merupakan permasalahan serius bagi Indonesia. Selalu masalah kita adalah padi. Beras selalu kita impor, 2 juta lah, 1,5 juta lah. Di lain sisi, kritik pakar ITB. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengkritik wacana penggunaan lahan sebanyak 1 juta hektar di Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari Cina. Menurut Andreas, lahan itu terlalu luas untuk rencana awal. Dia memberi masukan agar menggunakan lahan lebih sedikit dulu. Jika berhasil baru ditambah. Tidak masuk akal dan pasti gagal. Gitu aja lah kalau bicara 1 juta hektar pasti gagal. Terlalu luas terus. Nanti yang garap siapa? Kata Andreas dihubungi Tempo pada Selasa 23 April. Kalau mau target ribuan hektar, dululah. Puluhan ribu saja bukan sesuatu yang gampang. Sangat sulit. Mungkin kalau perkiraan saya sampai 50.000 itu sudah super luar biasa, ucapnya. Andreas mengatakan, dari pengalaman food estate sejak zaman pemerintahan Soeharto pada 25 tahun lalu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, luas tanah yang dipakai juga berjuta hektar. Namun, akhirnya gagal. Menurutnya, pemerintah harus konsisten dalam melakukan pembenahan. Sampai saat ini, Andreas mengaku belum tahu soal teknologi apa yang bakal diterapkan dalam adaptasi yang dilakukan Indonesia dari sawah Cina. Apakah benih atau irigasi? Dia menilai sebenarnya produksi padi di Indonesia jauh lebih baik dari negara lain. Indonesia sebenarnya dari sisi kualitas benih sudah ada beberapa, sudah ada yang dikembangkan hasilnya cukup menjanjikan. Kalau dari sisi teknologi, Cina mau bantu Indonesia yang mana dulu? Atau bantu dari pendanaan dalam arti didanai semuanya, karena pembiayaannya sangat besar. Apakah di sana atau pemerintah yang menyiapkan semua, lalu Cina tinggal masuk ke Indonesia, melakukan budidaya terkait teknologi mereka? Kan bisa juga seperti itu. Kita masih belum jelas, tuturnya. Kritikan juga disampaikan Muhammad Said Didu, yang merupakan doktor lulusan IPB. Said Didu meminta Prabowo nantinya membatalkan rencana ini. Bapak Presiden terpilih, terhormat Prabowo, rencana serahkan lahan 1 juta hektar ke Cina hendaknya dibatalkan. Karena, pertama, teknologi kita tidak ketinggalan. Kedua, membuka sawah 1 juta hektar akan merusak lingkungan. Ketiga, mengundang Cina artinya menyerahkan lahan ke mereka, sementara petani kita tidak punya lahan, ujar Said Didu di akun Twitternya. Bagaimana menurut pendapat Anda?